warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, yang saya hormati kurikulum, kesiswaan, sarana dan humas, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah hari ini bisa hadir semua 100% hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan bagi kita semua. Luar biasa dedikasi kita semua hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah di Robin yang telah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita syafaatnya kita kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu sekalian semua, alhamdulillah pada kita pagi kita mengenalkan pagi yang dilaksanakan di lapang. Kita lanjutkan ke acara beberapa hal yang disampaikan dari manajer. Yang pertama mungkin nanti ada kedinasan dari kepala sekolah. Adapun tuntutan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan syarih tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Adil, yang ketiga siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sidqul Fadlaki yang alhamdulillah ini bisa hadir. Yang keempat doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Awaludin. Yang kelima berbagai macam informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang keenam penutup, yang ketujuh adalah rahmat dan insya Allah di akhir acara kita ada makan-makan. Jadi jangan dulu pulang-pulang ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita ya. Untuk sempurnanya acara ini mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilanjutkan adalah kedua itu pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Adil. Bapak Adil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sidqon Pamlati SPD. Kami haturkan ke Bapak Sidqon. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala man tabi'a sunnatahu ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak tanggal berapa Syawal? Tanggal 9 Syawal. Artinya sudah 9 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Mengingat 1 bulan sebelum hari ini ataupun kurang lebih 1 bulan kita pernah mendengarkan tausiah di tempat yang sama di sini, yang waktu itu pada kegiatan Pak Fajar ya Bapak Ibu. Ada tausiah yang disampaikan oleh Ustadz atau penceramah dari luar. Jika Bapak Ibu ingat, mungkin ada pernah salah satu yang disampaikannya, apa? Bahwa sungguh rugi orang yang masuk bulan Ramadan, setelah itu tidak ada bekas. Tidak ada bekas sama sekali. Jadi ketika Ramadan telah selesai, malam takbiran udah lupa tuh kegiatan-kegiatan ataupun amaliyah Ramadan yang biasa dilakukan. 1 Syawal ataupun Lebaran sudah mulai banyak yang ditinggalkan, dari mulai sholat berjamaahnya, tilawahnya, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sudah menginjak tanggal 9 Syawal. Coba kita introspeksi diri. Sudah berapa kegiatan ataupun amal ibadah yang ditinggalkan, yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang di bulan Syawal itu hilang, tidak ada bekas sama sekali. Gitu. Ini menjadi hal yang perlu kita refleksikan di diri kita masing-masing, bahwa sebetulnya kita di bulan Ramadan itu ngapain aja? Kenapa bisa bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan itu tidak memberikan hasil dari pendidikannya itu? Padahal Bapak Ibu, kita ini seorang pendidik, betul gak? Kita ini seorang pendidik. Di bulan Ramadan kita dididik langsung oleh Allah, dididik dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dari mulai bangun tidur, sahur sampai tidur lagi. Semua amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Dan puncaknya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, Allah bukakan pintu-pintunya untuk hamba-Nya yang memohon ampun kepada Allah. Maka di sanalah semua dosa yang kita pernah lakukan itu Allah ampuni. Pertanyaannya, 10 malam terakhir itu, apakah kita digunakan untuk memohon ampun kepada Allah, atau sibuk mikiran baju lebaran, sibuk buat bikin kue, bikin kupat dan lain sebagainya? Nah, itu yang harus kita introspeksi. Maka ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Adila, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini
ayat ini relevan dengan ayat tentang saum. Coba Bapak Ibu hafal ayat tentang saum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayat yang surat Ali Imran 133 ujungnya adalah uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah kemudian balasan berupa surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh rugi kalau misalnya kita masuk bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan kita meninggalkan ibadah-ibadah amaliyah rutin yang dilakukan di bulan Ramadan, setelah itu hilang, rugi. Hanya sebatas di bulan Ramadan saja? Tidak. Mestinya di bulan-bulan lain juga dibiasakan. Tilawahnya di bulan lain dibiasakan. Salat malamnya di bulan-bulan lain dibiasakan. Saum sunnahnya di bulan-bulan lain dilaksanakan. Bahkan hari ini di bulan Syawal itu kan disunahkan oleh Rasulullah saum Syawal selama berapa hari? 6 hari. Maka disebutkan pahalanya bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan kemudian ditambah saum Syawal 6 hari, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. Ibaratkan pahala yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau misalnya sekarang puasa Ramadan 30 hari, nah, berarti dikali 10 kali lipat udah 300. 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat 60, berarti 360 hari, setara dengan 1 tahun. Dan itu kita tahu sunnahnya, ajaran dari Rasul seperti itu. Maka masih ada waktu, masih panjang bulan Syawal, kita dahulukan dulu saum Syawal, saum sunnah Syawal. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalnya berbicara, sebetulnya kalau dakwah itu kan tadi kalau kata Pak Adriansa siraman rohani katanya. Baik itu siraman rohani ataupun tausiah atau apapun itu, biasanya ketika kita mendengar itu pasti di benak kita itu bosan, tunduk, terus ramai pengajian mah. Rata-rata seperti itu. Sok Bapak Ibu lihat. Rata-rata ketika mendengar ada tausiah, gimana tunduk kata. Iya macam ngopi ke ngopi lah dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memandang atau melihat dakwah itu dalam makna yang sempit. Kalau kita lihat dakwah itu kan artinya adalah mengajak. Kebanyakan dari kita memaknai bahwa dakwah itu harus dilakukan oleh ustaz. Dakwah itu harus dilakukan di pengajian-pengajian, di majelis taklim, di masjid-masjid. Kan begitu? Padahal sebetulnya kalau kita lihat definisi dakwah itu adalah mengajak. Mengajak itu bukan hanya tugasnya ustaz. Mengajak itu bukan hanya sebatas dalam pengajian ataupun dalam tausiah, dalam ceramah, bukan. Mengajak itu bisa kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Kalau Bapak Ibu sekarang tahu dalilnya tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu mendapatkan pahala sama dengan 1 tahun penuh, ayo ajak yang lain, keluarganya diajak, suaminya, istrinya diajak, anak-anaknya diajak untuk berpuasa. Kan gitu. Jadi bukan hanya tugas ustaz, dakwah itu makna dakwah. Jadi jangan dimaknai dakwah itu secara sempit. Bahkan kata dakwah itu Nabi pernah menyampaikan seperti ini. Hati-hati dengan para dai yang mengajak kepada pintu neraka. Loh, ada dai yang mengajak kepada pintu neraka. Ada kata Nabi. Ada dai yang mengajak kepada pintu neraka, yaitu dai-dai yang menyesatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya dakwah itu
kata netral. Dakwah itu netral, tidak positif, tidak negatif. Dakwah menjadi positif atau negatif tergantung ajakannya kemana. Allah menyampaikan, ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, ajak manusia kepada jalan Tuhan." Artinya dakwah itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana kita melihatnya, tergantung bagaimana kemana ajakannya. Jadi kalau misalnya ada dakwah yang mengajak kepada keburukan, ya itu dakwah. Jangan karena katanya dakwah kemudian jadi bagus, saya dakwah. Belum tentu, tergantung ajakannya. Kalau dakwahnya untuk main judi, gimana? Dakwah yang negatif berarti. Kalau dakwahnya untuk ngegibah, dakwah yang negatif berarti. Kan gitu. Maka harus hati-hati dan harus dipahami juga. Nah, hari ini saya menyampaikan ini untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa tugas menyampaikan itu, tugas mengajak itu bukan hanya tugas guru agama saja, bukan. Punten ya Bapak Ibu. Isi aya anggapan bahwa eta mah urusan ustad we, keun ustad anu ngajak anu kada kabeneran mah bisa. Henteu kitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Semua kita ini diamanani sebagai seorang pendidik untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana beban beratnya itu ditumpukan kepada guru PAI ketika semuanya sepakat bahwa urusan agama guru PAI. Keun budak rek bawong guru PAI, kata mau urusan guru PAI. Rek akhlak dan terbalik guru PAI. Berat Bapak Ibu. Kebayang kan? 1.200 kurang lebih siswa diurus keopatan Bapak Ibu. Gak akan terurus. Maka peran Bapak Ibu sebagai pendidik itu juga disisipkan dakwah di dalamnya, dakwah dalam kebaikan. Sebagai wali kelas berdakwah, sebagai pembina ekskul berdakwah, sebagai guru mapang berdakwah juga Bapak Ibu. Nah ini yang disebut dengan kolaborasi dalam amal. Kita berkolaborasi semuanya dalam rangka mendidik anak didik kita. Sebetulnya Bapak Ibu kalau secara psikologis manusia itu tidak suka untuk diperintah, tidak suka untuk dilarang-larang secara psikologis. Jadi kalau misalnya ada yang menyuruh, itu jiwa ataupun secara kejiwaannya itu menolak sebetulnya. Bapak Ibu kalau misalnya disuruh itu biasanya suka ada rasa penolakan. Nah itu secara psikologis manusia memang seperti itu. Kalau dilarang-larang pun seperti itu sama. Tapi beda kalau misalnya manusia dikasih informasi Bapak Ibu. Manusia akan semangat. Ketika manusia dikasih informasi, jiwanya menggebu-gebu untuk bertanya-tanya, ingin tahu. Sok buktikan Bapak Ibu. Ketika ada ajakan misalnya ataupun dakwah, ayo sholat berjamaah. Susah Bapak Ibu. Hei, dilarang pacaran ya, dilarang ini itu. Susah Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih informasi, hei ada info terbaru. Ayo tadi. Semuanya pada datang. Pengen tahu apa sih isinya. Sok, untuk percaya sama Bapak Ibu buktikan. Ada info apapun misalnya di koperasi misalnya, pusat informasi di sana. Ada info terbaru, wah semuanya datang. Ayo gosip semua nih, pasti datang. Sok puas nih ya bener. Bener. Tapi beda kalau misalnya sekarang disuruh berbuat kebaikan atau diajak untuk berbuat kebaikan, itu agak susah. Bapak ibu guru aja ataupun bapak-bapaknya lah khususnya. Pak ayo orang sholat berjamaah. So, kumaha Bapak? Rada susah Pak. Kenapa? Karena secara psikologis menolak.
diperintah ataupun diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah itu susah. Betul. Maka siraman rohani hari ini saya tidak akan memerintah Bapak Ibu, tidak akan melarang-larang Bapak Ibu. Saya hanya akan memberikan informasi. Informasinya apa? Terkait dengan momen halal bihalal ataupun momen setelah Idul Fitri. Nah, di antaranya ada yang tadi saya bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Sana disebutkan, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama Bapak Ibu perhatikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama adalah berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja infak teh. Pedah di bulan Ramadan ada program ihsan misalnya. Ada infak harian misalnya. Wah, bulan Ramadan infak. Setelah bulan Ramadan tidak. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Orang yang bertakwa itu terus, tidak hanya di bulan Ramadan saja berbuat kebaikannya. Itu yang pertama, infak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Yakin saya masuk Bapak Ibu pernah aya nu kapancing emosi kurekan kerjaan. Aya sok Bapak Ibu. Bahkan saya yakin Bapak Ibu pernah kapancing emosi saya pernah. Karena sedikitnya saya juga menyadari itu. Iya. Iya itu. Nah, itu ujian. Ujian itu Bapak Ibu. Menahan amarah. Orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah. Yang pertama tadi berinfak, yang kedua menahan amarah, yang ketiga wa'afina 'anil nas. Apa artinya? Memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau misalnya tidak memaafkan, berarti bukan tanda-tanda orang yang bertakwa itu, bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka ketika mau menhalal halal, puntennya, minta maaf semuanya. Mohon maaf lahir batin. Tapi Bapak Ibu sedikit melebar dulu ya. Mohon maaf. Ini informasinya ya. Kadang kita salah ataupun tidak tahu arti dari minal aidin wal faizin. Hati-hati Bapak Ibu. Sering mengucapkan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin itu asal usulnya nih saya ceritakan. Kenapa bisa muncul minal aidin wal faizin? Dulu ketika momentum perang Badar. Nah ini asal usul dari minal aidin wal faizin. Asal usulnya awalnya adalah ketika perang Badar dulu, kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dengan jumlah yang luar biasa. Umat Islam jumlahnya 313 orang. Orang kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang. Secara logika, 313 orang dikepung ke 1000 orang Tapi apa kuasa Allah? Alhamdulillah umat Islam menang. Setelah itu umat Islam pulang ke Madinah, masyarakat Madinah menyambut dengan kalimat waja'allahumma minal aidin wal faizin. Artinya adalah semoga Allah menjadikan kita minal aidin, menjadi orang-orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Semakin kesini masyarakat Indonesia nggak tahu gimana. Tiba-tiba ketika momentum hari raya
menggunakan ucapan itu, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Padahal doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika hari raya atau ketika Idul Fitri itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kamu sekalian, kami dan kamu sekalian. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Maka yang tepat itu ketika hari raya atau ketika Idul Fitri, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kepuntennya bila ya lepas, bukan minal aidin wal faizin. Nah, ini informasinya, gitu ya. Takutnya Bapak Ibu tidak tahu, tidak paham makna dari minal aidin wal faizin itu. Minal aidin wal faizin itu adalah semoga sebetulnya lengkapnya itu waja'allahumma minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang kembali dan beruntung. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ulama Indonesia berpendapat bahwa minal aidin wal faizin itu dimaknai sebagai peperangan dari diri kita yang telah menahan hawa nafsu selama Ramadan. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi ketika Lebaran kita sudah menang melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita. Begitu. Melawan hawa nafsu kita. Nah itu bisa saja seperti itu. Tapi yang lebih tepatnya adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya. Jadi melebar ya. Kayak balik lagi ke tadi ayat surat Ali Imran ayat 133 134. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama adalah orang yang berinfak dalam keadaan sempit dan lapar. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apa? Yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka momentum hari ini, momentum silaturahmi sekaligus saling memaafkan. Selama libur kemarin kita tidak ketemu, atau selama kita pernah bertemu, kita ada salah, maka hari ini kita saling bebaskan, saling memaafkan. Dan manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah, Bapak Ibu. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi wajar. Nenek moyang kita juga kan pernah salah. Nabi Adam itu kan pernah salah dan dihukum oleh Allah gitu kan. Nah kita sebagai cucu Nabi Adam, katakanlah, kita juga tidak pernah luput dari yang namanya salah. Maka sudah sepantasnya kita meminta maaf atau memohon maaf dan saling memaafkan. Karena dosa yang paling susah dimaafkan itu ya dosa hablum minan nas. Hablum minallah mah gampang. Momentum aina Ramadan kamari oke, misalnya Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita, selesai. Tapi urusan dengan manusia tidak seperti itu. Urusannya dengan manusia harus meminta maaf juga kepada sesama manusia. Gak bisa sekarang hanya meminta ampun kepada Allah misalnya, tapi kita harus memaafkan juga sesama manusia. Itu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah ini yang harus kita biasakan. Dalam beramal kita harus berkolaborasi, sebagaimana yang telah kita dapati bahwa profesi kita hari ini sebagai pendidik senantiasa menebar kebaikan. Kebaikan di antara sesama pendidik maupun kebaikan kepada murid-murid kita. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa man yaghfiru dzunuba illallah.
Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain Allah? Tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, perhatikan, ini tanda-tanda orang yang bertakwa selanjutnya. Apa? Ketika berbuat keji atau menzalimi diri sendiri, maka dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setelah itu tidak mengulangi lagi perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri itu. Itulah orang yang bertakwa. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa perbuatan keji dan menzalimi sendiri itu ada perbedaannya. Perbuatan keji itu perbuatan dosa yang dilakukan berimbas kepada orang lain atau melibatkan orang lain. Sementara menzalimi diri sendiri perbuatan dosa yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Perbuatan keji itu diantaranya Bapak Ibu zina, terus riba, itu perbuatan keji. Kalau menzalimi diri sendiri, itu dosa-dosa yang diperbuat untuk diri sendiri. Ya. Nah, jika kita pernah berbuat itu, mari kita sama-sama bertobat. Mari kita berhenti dari perbuatan keji ataupun menzalimi diri sendiri itu. Mulai hari ini sampai seterusnya, jangan lagi dilakukan perbuatan-perbuatan itu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka itu ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Maka Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja, ingat kita semua ini akan mati. Kita semua ini akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan menuju alam selanjutnya, yaitu alam akhirat Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu mengejar-ngejar dunia. Ingat, akhirat juga perlu bekal. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini akan pulang. Hari ini kita banyak mengumpulkan hal-hal duniawi, imbangi dengan akhiratnya. Uang kita kumpulkan, emas kita kumpulkan, harta benda yang hari ini kita miliki kita jaga baik-baik. Coba Bapak Ibu, akhiratnya dikumpulkan juga. Amal apa saja yang bisa kita kumpulkan, ayo kita kumpulkan. Amal baik apa saja yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Tidak ada lain. Tujuan kita adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik di SMA 2 ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan tugas sebagai ASN, sebagai honorer, itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Maka Bapak Ibu, dalam sesi siraman rohani ini saya mengajak hayu Bapak Ibu, ayo kita ingat-ingat lagi apa sih kesalahan-kesalahan kita, apa dosa-dosa kita. Ayo kita bertaubat. Ketika kita sudah bertaubat, sudah jangan diulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dulu yang pernah kita lakukan, yang sifatnya perbuatan dosa yang tinggalkan Bapak Ibu. Kemudian kita lakukanlah perbanyak amal soleh, amal baik, sehingga kita sebagai pendidik dilihat oleh murid-murid kita bahwa ya kita ini sebagai contoh, kita ini sebagai teladan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan sementara guru-gurunya itu tidak melakukan kebaikan, susah Bapak Ibu. Karena metode yang paling tepat itu yang memberi contoh. Silakan Bapak Ibu buktikan, ketika anak disuruh sholat, ngaji, tapi orang tuanya tidak sholat, tidak ngaji, susah Bapak Ibu.
Tapi kalau kita ya sebagai pendidik, sebagai orang tua melakukan kebaikan-kebaikan itu, murid-murid kita bakal lihat. Oh, ternyata ini yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Ternyata ini yang dicontohkan oleh murid guru-guru kita. Murid akan melihat, gitu. Yang penting kita mengajak saja, karena dakwah itu esensinya mengajak, ajak saja Bapak Ibu. Urusan dia mau atau tidak melakukan ajakan kebaikan itu urusannya. Ingat Bapak Ibu, hidayah itu ada 5. Hidayah itu ada 5 tingkatan. Ada hidayatul ilham yang paling bawah nih. Ada hidayatul ilham, ada hidayatul hawas, ada hidayatul aqli, ada hidayatul din, yang terakhir ada hidayatul taufik. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa mencapai tingkatan yang keempat, sampai hidayatul din. Hidayatul taufik itu urusan Allah. Sekelas Nabi Muhammad saja mengajak berdakwah ke sana kemari, ternyata pamannya sendiri tidak masuk Islam. Padahal sudah diajak. Paman Nabi itu, Abu Thalib itu, bela Nabi itu luar biasa. Membela Nabi Muhammad itu luar biasa. Membenarkan bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu benar, iya. Tapi apakah Abu Thalib pernah bersyahadat? Tidak. Sampai dia meninggal, dia tidak pernah bersyahadat. Nabi sangat menyesal. Nabi sedih. Pamannya sendiri, anu jadi amal kita tidak masuk Islam. Maka oleh Allah dihibur. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah, walaupun itu kepada orang yang kamu cintai. Siapa yang memberi hidayah? Yang memberi hidayah adalah Allah. Gitu. Jadi kita itu hanya sebatas hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul aqli, hidayatul din, hidayatul taufik itu urusan Allah. Apa itu hidayatul ilham? Hidayatul ilham itu berupa insting, Bapak Ibu. Insting itu gini, kalau misalnya hewan, contoh domba misalnya, domba ketika lahir borojol, instingnya dia langsung berdiri. Instingnya itu hewan. Sapi ini melahirkan, setelah lahir anaknya langsung berdiri. Itu insting hewan, Bapak Ibu. Tapi terkadang insting itu salah juga. Terkadang insting itu bisa juga keliru. Kita manusia mempunyai insting gitu kan. Kadang keliru juga. Itu hidayah paling bawah, hidayatul ilham. Yang kedua hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu adalah hidayah panca indera. Penglihatan, pendengaran. Itu panca indera. Hidayatul hawas, hidayah panca indera. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat fata morgana di jalan, oh kayak ada air, betul nggak? Ketika dideketin, bukan air ternyata. Nah itulah fata morgana. Panca indera bisa juga keliru, Bapak Ibu. Hidayatul hawas. Yang ketiga tingkatannya adalah hidayatul aqli, hidayah akal. Manusia yang diberi kelebihan ini, manusia diberi kelebihan akal untuk membedakan kira-kira benar atau salah. Jadi kira-kira hadai atau hente. Akal yang membedakan. Itu hidayatul akal. Yang keempat adalah hidayatul din. Nah ini hidayah berupa agama. Hidayah berupa ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama. Itu maka saya yakin ketika saya ngajar di kelas, yang non muslim yang memilih untuk diam di kelas, itu mereka setidaknya mendapatkan hidayatul ilham, hidayatul hawas, dan hidayatul aqli. Saya yakin itu. Tapi untuk mencapai hidayatul din itu agak susah kayaknya. Sempat ada yang cerita ke saya bahwa dia merasa nyaman di Islam. Kenapa? Gak tahu, pokoknya
hati saya merasa tenang di Islam. Kalau begitu, kenapa tidak mencoba untuk mempelajari? Udah Pak, saya bisa baca syahadat katanya. Yang benar kamu bisa saya baca syahadat, tapi saya masih menghargai orang tua saya katanya. Saya tidak mau orang tua saya kecewa karena saya masuk Islam. Jadi saya belum mau untuk menjadi mu'alaf. Gitu katanya Bapak Ibu. Dia ternyata hidayah itu masuk. Hidayatul ilhamnya masuk, hidayatul hawasnya masuk, hidayatul aklinya masuk, akalnya yang berjalan. Ketika dimasukin ajaran-ajaran Islam, kalau misalnya mau masuk Islam, harus ada belum waktunya. Berarti belum sampai ke hidayah intinya. Kalau misalnya sudah sampai, dia mempelajari Islam terus menerus, cari tahu dan lain sebagainya, nanti tingkatan yang terakhir yang Allah tentukan itu adalah hidayatul taufik. Barulah setelah itu berubah. Barulah setelah itu memilih untuk kembali kepada Allah. Nah itu maksud saya Bapak Ibu harus dipahami itu. Kita sebagai pendidik berdakwah, mengajak kepada murid-murid kita, tidak perlu sampai kita harus memaksakan dia berubah, tidak. Karena itu nanti hidayah taufik yang muncul. Ada siswa yang tara sholat, Bapak Ibu, ayah. Siswa yang tara sholat, ayah. Apakah itu harus dipaksakan oleh kita untuk sholat berjamaah? Nanti muncul dari dia sendiri. Kita hanya mengajak saja. Ayo kang, sholat berjamaah, sholat duhur yuk di masjid. Itu aja, ayo aja, giring ke di kelas TK. Urusannya nak ucing-ucingan, bisa bukulingan, itu urusan lain. Berarti itu dihadiah untuk tidak mau sholat, kan itu. Maka tugas kita Bapak Ibu di kelas, dimanapun itu, silakan Bapak Ibu sampaikan, ajaklah murid-murid kita ke jalan kebaikan. Momentum ini adalah momentum untuk memperkuat kita. Bagaimana kita bisa memahami bahwa dakwah itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugasnya ustadz, bukan hanya dalam pengajian atau di masjid, tapi dimanapun, kapanpun, siapapun bisa untuk mengajak kebaikan. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf nih sebesar-besarnya dari saya pribadi jika selama ini saya pernah membuat Bapak Ibu kesal, pernah membuat Bapak Ibu sakit hati, pernah membuat Bapak Ibu menangis, mohon maaf Bapak Ibu. Sama sekali saya tidak ada rasa benci kepada Bapak Ibu, tidak ada rasa dendam kepada Bapak Ibu. Semata-mata itu karena kehilapan saya mungkin Bapak Ibu. Karena karakter saya, bawaan saya seperti ini, jadi kadang suka ceplosan. Kadang suka tidak berpikir efeknya seperti apa, akibatnya seperti apa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi kita saling memaafkan. Begitupun Bapak Ibu yang punya salah kepada saya maafkan. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dalam sekali ya Ustaz materinya. Hatur nuhun. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan beliau untuk kita semua. Yang pertama, ya mudah-mudahan di bulan Syawal ini Bapak Ibu semua bisa melaksanakan sunnah ya Syawal. Terima kasih alhamdulillah yang sudah melaksanakan. Bagi yang belum mungkin bisa dimulai hari ini untuk yang besok mungkin ya. Dan bisa dilaksanakan Syawal ini bisa dilakukan sekaligus atau mungkin selang-seling ya, tergantung kita kesanggupan dan mudah-mudahan semuanya guru-guru semangga bisa melaksanakan ibadah Syawal. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pesan yang sangat mendalam sekali dari Pak Ustadz adalah tentang berdakwah. Betul sekali Pak Ustadz, dakwah itu bukan tugas guru baik tapi tugas seluruh guru ya. Tapi insya Allah saya percaya, saya lihat guru-guru sebatas keren juga jago di guru makomnya, tapi juga jago di bidang agamanya. Alhamdulillah. Acara berikutnya itu informasi kedinasan. Ada dua ya Pak Ibu ya, saya akan sedikit. Yang pertama mungkin akan disampaikan informasi kedinasan dari Bapak Kepala Sekolah.
Nah, nanti setelah dari kepala sekolah, informasi kedinasan dari bagian kurikulum yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Gari. Untuk acara berikutnya yaitu informasi kedinasan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami haturkan. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak Ibu, momentum ini sangat penting adanya dikarenakan kita bersua dan pertama kali menginjakkan kaki kanannya pertama kali setelah sasi sawu ke sekolah kita. Tentunya banyak tantangan yang harus kita jalani. Yang pertama Bapak Ibu, tetap saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap meningkatkan kualitas kapasitas diri kita. Tidak bisa berdiam diri, terutama dari sisi kewajiban kita sebagai Bapak Ibu guru, baik ketatausahaan juga dari sisi pembelajaran. Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu melihat, mencermati dan mendengar informasi yang ada di luar sana, baik di media sosial ataupun di informasi yang lain, keajekan kurikulum kan belum utuh ya sampai sekarang, betul? Ya, arah kemana kurikulumnya dibawa oleh menteri yang baru juga belum ada informasi yang belum terstruktur dengan baik yang diterima oleh kita. Sosialisasi secara berjenjang juga belum kita dapatkan. Tetapi itu pun tidak menjadi sebuah alasan kita leha-leha, biarin saja, tidak Bapak Ibu. Kalau bagaimanapun tetap ujungnya ada di kita. Apapun kebijakannya kementerian, biarkanlah itu berjalan. Tetapi kewajiban kita sebagai yang paling ke depan untuk mencoba banyak hal. Khususnya saya ingatkan di proses pembelajaran, pendekatan metode teknik dan apapun itu, mengkreat berbagai hal modul bahan aja dan media aja. Itu harus Bapak Ibu ya. Siap? Harus ya, kalau bagaimanapun bedanya semanda itu di sana. Yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin pegawai, ada isu nih katanya masuknya jam pukul berapa? Pukul 6 katanya. Itu pun belum ada informasi yang tertulis atau legalitas formanya belum. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, berapapun jamnya, berapa jumlahnya, kapan kita harus datang ke sekolah, tentunya kita sebagai ASN harus siap. Dan insya Allah bisa beradaptasi. Kemarin pun kita harus masuk 6.30 ya? Bisa. Kemarin bisa. Dilaksanakan dengan baik? Iya. Bagus gitu kan, tanpa ada kendala apapun. Karena kita orangnya orang yang sangat memiliki adaptasi yang tinggi, teredukasi dengan baik. Bapak Ibu, yang berikutnya disiplin tupoksi, mangga. Bapak Ibu sebagai sosok pegawai tentunya memiliki kewajiban ke arah sana. Ya, ada kesadaran, ada tanggung jawab, ada integritas pada diri kita supaya kita melaksanakan sesuai dengan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh abai. Ada paramat gitu-gitu wae dan setiap hari teh asa sekolah gitu baru dapat gitu nya asa bosan. Ya makanya harus dihiasi dengan inovasi dan kreativitas di tengah-tengahnya itu. Kalau terusan seperti itu, kita sebagai manusia tentunya akan memiliki daya turun, akan menurun. Ya, semangat kita akan menurun, kinerja kita akan menurun kalau tidak ada upaya-upaya yang serius dari diri kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada sebuah tantangan nih, kegiatan pembiasaan. Yang pertama sapa pagi, menyambut dimulai besok tuh anak-anak menyapa. Mangga, sok saya tunggu Bapak Ibu untuk berpartisipasi sapa pagi. Siapapun itu mangga dipayur untuk menyapa putra putri kita yang hadir dengan senyuman, dengan salam, dengan assalamualaikumnya. Insya Allah itu akan memberikan keberkahan baik buat kita maupun buat sekolah kita dan khususnya untuk anak-anak kita. Tidak hanya untuk yang piket, tidak hanya untuk bapak ibu di kesiswaan, tidak ya. Mangga sangat terbuka buat bapak ibu untuk berjejer di sana menyambut putra putri kita. Sapa pagi diramaikan. Yang berikutnya adalah Selasa Hebat. Di sana di dalamnya ada semanda sehat,
ada semanda bersih, ada semanda literasi. Tetap dijaga itu ya, itu ke sesuatu, kalau istilah Pak Kalimat toppingnya semanda itu bedanya di sana. Gitu, tetap harus ditanamkan. Partisipasi Bapak Ibu juga tingkatkan di sana. Mohon pada hari Selasa itu, Selasa kan? Jangan di ruang guru, menyebar di 3 titik, di 4 titik tersebut. Mangga sesuai dengan kapasitasnya, dengan kepentingannya, mangga menyebar. Jadi tidak stay di ruang guru. Ikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya ikut senam, senam ya, pahaman. Saya ikut literasi, literasi ke sana. Ataupun unik jadwal, ayo, gitu kan. Menjadi sepertiganya ke sini, sepertiganya ke sini, sepertiganya ke sini, mangga. Yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi bahwa anak-anak itu melihat kita itu sebagai sosok toladan. Kalaupun anak-anak didorong untuk melakukan kegiatan, kalau kitanya tidak ada ya kadang tidak nyaman juga. Jumat berkah Bapak Ibu sudah dipisahkan nih, ya sudah dipisahkan khusus di hari Jumat, gitu kan. Jadi pagi-pagi duhanya sudah ada, nanti ada lagi, lalu ada siangnya ada keputrian masih tetap dilakukan, ya. Lalu siswanya juga pagi-pagi berarti ya langsung ke masjid berjamaah untuk sholat Jumatan. Itu mangga dibiasakan juga khusus untuk Jumat berkah mandiri. Bapak Ibu, tantangan berikutnya adalah MBG, terus berjalan MBG ini. Kalau kemarin kalau kita evaluasi banyak hambatan, ya banyak masalah pasti. Kita akan mulai hari apa sih? Hari Kamis. Oh, hari Jumat akan mulai MBG kembali hari Jumat. Kendala yang ada Bapak Ibu, waktu. Jadi terganggu waktu, anak-anak kita sangat terganggu oleh aktivitas tersebut. Jadi kita harus akhlak Pak Gali, Pak. Ya, jadi kapan, jam berapa, tidak ada KBM yang terganggu, jam makannya jam berapa jam, itu harus. Insya Allah MBG sudah bisa menyesuaikan. Mohon maaf kalau kemarin masih beradaptasi, mereka tata kerjanya masih mengatur diri. Mohon bantuan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengkondisikan. Tidak mungkin teman-teman yang ada di depan itu terus-terusan setiap hari ngurusin, itu enggak mungkin. Pak Gali menghitung 1.200 kembali 1.200 setiap hari itu tidak mungkin, ya. Itu walaupun leading sektornya ada di teman-teman Wakasek tentunya, tetapi mohon bantuannya, terutama kepada piket harian, ya. Nanti kita serah terimakan ke piket harian untuk membantu untuk penata laksanaan bagaimana mengatur MBG tersebut, karena setiap hari Bapak Ibu lipat-lipat kita ngurusin itu terus, ya. Jadi harus ada mekanisme, ada bagi tugas yang baik tentunya untuk MBG ini. Zuhur berjamaah tadi di-spill oleh Pak Sidkon. Betul Bapak Ibu. Kemarin setelah ada MBG, tingkat berjamaah jadi berkurang. Hanya bersisa 2 baris. Setelah ada MBG itu hanya 2 baris. Terus maka emutan itu bagaimana caranya supaya kembali masih sampai penuh kembali seperti awal sebelum MBG. Bagaimana? Apakah sholat dulu baru MBG dibagikan? Apakah wajib sholat dulu baru MBG hadir? Mangga itu mah diatur sedemikian. Jangan sampai satu program merugikan program yang lain. Berikutnya zikir pagi Bapak Ibu, kalaupun ini mau diinisiasi bagus ini. Zikir pagi Pak Sidkon sebelum kita KBM ada, karena kan kalau masuk jam 6 langsung matematika pagi kering gitu kan, langsung bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris jam 6 gitu kan. Nah, nanti kita bisa diatur sedemikian bagaimana kita bisa zikir dulu, bisa asma'ul husna dulu, semacam itu 10 sampai 15 menit awal. Bapak Ibu, yang berikutnya tahfidz Quran. Finalnya sudah kita lakukan wisuda, tetapi prosesnya masih belum. Kita masih ke kanan, yang kirinya belum. Masuk ke kanan itu yang sudah hafal, yang sudah asehah, ya, yang sudah tingkatannya sudah baik. Tetapi kalaupun yang sisi kirinya belum, ya, yang
belum bisa baca tulisnya juga belum kita sentuh. Itu menjadi PR kita ya. Maka pastikan ada di bidang itu, mangga sudah kita ngobrol banyak tentang itu kan ya, kita eksekusi mangga secara baik tentunya. Bapak Ibu, kesadaran kebersihan, terus memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap terfokus kepada kebersihan dan keindahan. Sumbangsihnya, partisipasinya, terus mengingatkan putra putrinya, dan kita turun langsung untuk melakukan kebersihan. Bapak Ibu bisa melihat sekarang alhamdulillah sudah di beberapa titik sudah bersih, insya Allah sudah mangga. Tinggal kita jaga, tinggal kita ingatkan. Walaupun ada beberapa pegawai yang sakit kepanjangan, sakitnya amat gitu kan ya, dan kita sulit untuk mengatur ritme kerjanya, menggantikannya. Mohon itu pun menjadi toleransi dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Kedisiplinan siswa tetap harus menjadi orientasi terdepan kita tentunya. Kejadian berbagai hal, alhamdulillah selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ini tidak ada yang muncul ya. Tidak ada laporan. Pak kita di Kapolsek tidak? Enggak. Alhamdulillah. Enggak ada ya, enggak ada yang perang sarung, enggak ada yang tawuran, enggak ada ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah enggak ada kejadian-kejadian yang enggak ada. Anak-anak kita meledak pada saat di akhir menjelang Ramadan. Khawatir awalnya, tetapi alhamdulillah kemarin sudah di warning sedemikian, terutama kelas 12 khawatir kelas 12 ada yang dijalikan gitu kan sebelum mereka kelulusan. Bapak Ibu, intinya kita tetap semangat perubahan. Semangat perubahan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Simpan tadi jadi teringat. Setelah Ramadan, berarti sudah targetan perubahan ya. Apa nih harus berubah gitu kan ya? Kalau biasanya sih kalau berangkat ke sekolah itu pukul 6.45. Ke sekolah biasa suka kesiangan jam 7.15 baru nyampe. Bagaimana ini perubahannya? Bisa nggak ya? Bisa. Dapat ada si dedenya yang susah bangunnya, si AA-nya yang susah mandinya, harus mengantar dulu ke sekolah A, B, C. Bisa berubah? Bisa. Nah kita yang mengendalikan bisa ya. Yang penting ada goal, ada targetan-targetan yang harus dilakukan. Apalagi kalau nanti pukul 6, kebayang ya pukul 6, balik benar ya. Titip ya. Nah tentunya Bapak Ibu, semangat perubahan itu harus ada pada setiap diri Bapak Ibu ya. Semangat perubahannya tergantung dari keinginan Bapak Ibu ingin berubahnya bagaimana. Makanya hari ini saya tantang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu suka membaca? Sudah meninggalkan buku? Pak KDM sekarang akan mengembalikan ke buku katanya. Tulis deui aya nama, maca deui cenah. Alung ke HP mah cenah gitu. Cuma pakai HP, teu pakai ieu cenah gitu. Kata beliau. Ya, kita adaptasi saja. Tetapi ada yang dicermati menjadi positifnya Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan ini saya tantang Bapak Ibu untuk membaca ya. Oke, membaca. Siap ya? Membaca. Jadi akan saya berikan buku dan Bapak Ibu harus mereviewnya pada pertemuan mendatang. Ya memaksakan ya. Untuk kesempatan ini ada 5 orang yang saya pilih. 5 orang. Yang pertama itu Ibu Dede. Ibu Dede karena ulang tahun tanggal berapa Bu? Ibu teh ulang tahun. Berusia nih, berusia ulang tahun. Kaping 30 punya Yang kedua, hari ini ada yang sedang berbahagia main cucu. Kadonya saya tugaskan untuk membaca. Yang ketiga, Pak Arman. Pak Arman itu ternyata masih muda, usianya 29 tahun. Masih muda sekali ya. Belum kepala 3 acam gitu kan. Yang 2 lagi, mohon kesediaan secara ikhlas Bapak Ibu acungkan tangan.
Mangga, satu udah ada. Terima kasih Ibu. Satu lagi. Kayak Piwara, saya bisa swap mangga. Oke, ini donat. Nah ini bagus ini. Ini buat Ibu agar dibaca ya. Bukan diberikan, ini koleksi saya. Nah. Buat Bu Dede hujan, Karelia. Lalu Asma Nadia, Ibu Mangga. Tidak dari berbisik. Silent Traveler, Ibu silakan. Yang terakhir Mangga siapa? Oh, Pak belum ya. Lebih mana? Satu. Saya. Sang penakluk kutukan. Satu lagi, saya mau sudah tadi. Ada yang mau saya benar. Baik Bapak Ibu, jadi mangga silakan yang kali kelima, bukan artian yang lain bagian tidak ada juga ya. Tapi ada tagihan nanti bergantian. Jadi pada saatnya nanti akan ditagih mangga disampaikan kepada kita mereview. Bapak Ibu yang terakhir, mangga fokus. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah luruskan niat. Kadang-kadang niat kita suka berubah ya. Bapak Ibu suka merayakan ke sekolah, sehingga pagi-pagi bangun tidur sulit, gitu ya. Mangga kita luruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan keseharian, kata Pak Ustadz itu harus dicari untuk bekal ibadah, bekal amal soleh. Apapun langkah kita dari rumah ke sekolah adalah sebagai bagian dari ibadah. Niatkan itu bismillahan. Dan setiap langkahnya jikiran Bapak Ibu ya, dan jangan sampai tidak bermanfaat. Yang berikutnya tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat. Walaupun saya yakin Bapak Ibu ya turun naik sama saya juga, kadang ingin di rumah, kadang ingin cepat pulang semacam itu ya. Tetap semangat karena Bapak Ibu tidak akan kemana-mana kan, tetap di Semandak ya, dan mau kemana Bapak Ibu tetap di sini ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Wajah Bapak Ibu dari ujung rambut, dari ujung jilbab sampai ujung kaki sepatunya itu menjadi perhatian putra putri peserta didik kita. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki semangat di hatinya sejak dari rumah, itu terlihat dari sorot mata, dari gerak langkah, dari ucapan pun itu terlihat, dan itu akan menular kepada putra putri kita. Yakin itu. Dan itu sangat nggak baik tentunya ya. Jadi tetap kita ditakdirkan untuk tetap bersemangat. Terus berulang, inovasi dan kreativitasnya tetap saya tunggu Bapak Ibu. Lembaga ini menunggu kreativitas Bapak Ibu bukan untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi ditinggali batur sanes, bukan ternyata. Inovasi sama kreativitas itu dampaknya kepada diri kita juga. Ya. Apakah saya melihat Bapak Ibu dari sisi enggak, sesungguhnya enggak, tetapi yang terlihat dengan sendirinya ya, karena Allah akan meningkatkan derajat kita ya dengan apa yang akan yang sudah kita lakukan dengan sendirinya Bapak Ibu. Enggak harus dipintonkan atau bagaimana, enggak, sok mangga itu mah sudah janji Allah, pasti akan
seperti itu. Yang terakhir, bersabar dan ikhtiar. Tetap bersabar Bapak Ibu ya. Dan tetapi itu sabar dan sholat. Jadi bersabar, sabar dulu baru sholat. Jadi tetap sabar menjadi fondasi kita dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya tidak lepas dari ikhtiar. Banyak yang ikhtiar yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu tetap berprestasi, ya, walau efisiensi. Jadi jangan ada alasan para mata FS 2 nama dan kumaha aku saya enggak, tetap harus menjadi yang terdepan. Pak Aro dan teman-teman, saya mau para cenah. O2 SNT dah. Mung 2 cenah ada. Iya. FS 2 itu ada. Enggak ada kata-kata dak gitu kan. Tetap harus menjadi yang terbaik. Dengan alasan para mata ya dana, dan bukan itu. Intinya membuka ke arah sana. Yang penting kita semangat mendorong putra-putri kita untuk hebat. Pasti ada jalan, Pak ya. Jangan sampai. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Alhamdulillah tadi saya deg-degan di akhir-akhir ya. Tadi di akhir menunggu Bu Dewi absen itu di detik 7.20 Bu Dewi. Gitu, tadi lupa hilap cara Bu Dewi karena kangen sama teman-teman jadi belum absen di detik 7.20. 7.20 itu ditarik absennya oleh BKD ya, ditarik menjadi evaluasi mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Besok mulai KBM. Pagi-pagi kita melaksanakan musyawarah dengan siswa, ada apel pagi, lalu kita musyawarah dengan siswa, langsung jam keberapa Pak? Jam kedua ya, atau ketiga, jam ketiga baru kita melaksanakan KBM. Harus KBM, makanya Bapak Ibu menyiapkan dari sekarang. Anak-anak sudah lama tidak pernah menyentuh pembelajaran, kasihan ya, lebih dari. Jadi besok mulai efektif pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan informasinya. Insya Allah kita semua besok siap KBM ya. Ya, tepat waktu ya. Insya Allah jam 6 dari sekolah. Amin. Ya, untuk acara berikutnya yaitu penyampaian informasi yang akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Bapak Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya menambahkan beberapa informasi ya. Ada 2 guru yang sudah resign gitu kan pada ini, yaitu Pak Isep dengan Ibu Intan. Ya, jadi ada pergantian guru dan alhamdulillah secara ini sudah selesai pada tanggal 6 Maret gitu ya. Jadi secara laporan ke pusat dan sebagainya jadwal itu sudah beres pada 6 Maret waktu itu ya. Nah, jadwal yang akan saya share itu bukan jadwal yang itu ya, tapi memang yang sudah sesuai karena apa, kelas 12 kan sudah nggak ada KBM seperti apa lapangan dan lain sebagainya, jadi bisa dimaksimalkan untuk kelas 10-11 lebih pagi begitu ya. Tapi berhubung kemarin masa-masa lebaran dan lain sebagainya begitu ya, mau menggarap kemudian banyak saudara dan lain-lain, makanya yang jadwal yang kemarin itu belum selesai. Mudah-mudahan selesai. Tapi kalau sudah selesai untuk pembelajaran minggu ini saya akan share yang jadwal yang sudah saya buat yang 6 Maret itu yang sudah sesuai gurunya begitu ya. Yang jelas anak-anak jangan terhambat belajar dan guru nggak bentrok gitu. Dan sudah sesuai dengan pengajarnya begitu ya. Jadi misalkan lainnya jangan kaget ketika saya share, kok Pak Gali saya jamnya nggak enakan gitu kan, karena kan masih guru kelas 12 belum masuk di situ dalam perhitungan karena jadwal yang terbaru penyesuaian guru sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan kalau selesai itu memang sudah sesuai dengan yang kelas 12 dihilangkan sehingga bisa termaksimalkan penggunaan
berbagai fasilitas dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga intinya pada Ibu peningkatan pelayanan begitu ya. Saya membuka kemarin begini-begini, jangan sampai ada besok di luar saya nggak tahu. Nah itu jangan sampai begitu ya. Dan saya juga baru tahu ternyata guru-guru kita banyak juga aktivitas di luarnya gitu. Itu kan kalau nggak ngasih tahu saya nggak akan tahu, nanti besok di luar repot. Nah bagi bapak dan ibu, maksud saya gitu, bagi bapak dan ibu yang ada jadwal di luar, yuk WA saya gitu, jangan sampai udah saya launching baru saya jadwal gitu kan ya, karena membuat jadwal lumayan repot. Itu yang pertama bapak dan ibu, insya Allah akan saya launching secepatnya begitu. Yang kedua bapak dan ibu, mohon disimak, ini banyak sekali pertanyaan ini ya. Waktu libur banyak WA juga tuh anak-anak gitu ya, minta surat ini dan surat itu. Nah itu mohon diingatkan bahwa kita itu rapat kelulusan itu kemungkinan 2 minggu. Sekarang itu sudah belum dinyatakan lulus, sehingga ketika minta SKL surat keterangan lulus sebetulnya belum ada. Itu yang pertama. Dan kelulusan itu ditetapkan tanggal 5 Mei gitu, sehingga siswa boleh dinyatakan lulus itu 5 Mei gitu ya. Beberapa perguruan tinggi ini kan sudah mulai SPP, UTBK begitu ya, ada yang ngerti, banyak yang ngerti, sehingga surat keterangan cukup karena mereka paham. Tapi beberapa universitas nggak paham itu, nggak menerima surat keterangan, harus SKL, lulus juga tanggal 5 Mei ya. Makanya saya akalan, nggak ada surat keterangan, beda juga surat kelulusan cukup jadi berarti dengan SKL gitu ya. Nah saya terangkan ini soalnya buat wali kelas kan ditanya gitu ya. Nah SKL itu ada ketetapan khusus sebenarnya. SKL itu bukan judul surat keterangan lulus aja, bukan. SKL itu adalah mengganti ijazah ketika ijazah resmi belum selesai ditandatangan dan dicap, itu SKL. Sehingga SKL itu memuat surat nomor keputusan kepala sekolah tentang lulus. Itu kan baru 5 Mei. Itu aja sudah nggak terpenuhi itu di SKL itu, karena nggak ada nomor 5 yang lagi acak. Yang kedua, rapat plenonya kapan? Gitu kan? Di situ di SKL itu ada 2 hal itu. Yang ketiga adalah ini hasilnya, nilai ijazah gitu. SKL itu harus membuat nilai ijazah, ini hasilnya gitu. Hasil rapat ditetapkan dan ini hasilnya. Sehingga ini adalah nilai ijazah. Ijazahnya belum ada, ini bisa dikompetisikan karena ketika ijazah datang akan sama nilainya gitu. Itu SKL ya. Sehingga kemarin beberapa anak juga ke saya, Pak SKL yang mungkin kan Bapak dan Ibu jadi nanti kalau ada yang bertanya bisa membantu menjelaskan gitu ya. Jadi sekarang cukup surat keterangan siswa gitu ya. Undip itu langsung capture, tanya ke panitianya, kata panitianya, maaf tidak bisa diganti dengan surat keterangan, hubungi aja guru BK dan TU. Jawabannya begitu. Yang kejadian apa? Bukan guru BK dan TU, kenapa saya ikut dulu? Ini Undip nggak paham, ya. Undip nggak paham karena SKL itu harus mengganti ijazah. Ya, kita rapat belum, pengolahan data kan belum juga. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Makanya surat kemarin yang SKL ya udahlah, saya ganti aja surat keterangan lulus. Padahal isi nama tidak sesuai dengan standar SKL. Mungkin mereka inginnya juga nggak sedetail itu, mungkin inginnya bisi kelas 2 daftar atau rumahnya. Bingung saya juga. Ya, itu pada dulu ya. Jadi nanti kalau wali kelas mungkin ada yang ini nanti bisa sedikit menjelaskan bahwa SKL itu paling cepat tanggal 5 Mei. Ya, itu di kalender pendidikan Jawa Barat ya. Demikian. Kemudian nanti UTBK anak-anak itu membawa surat keterangan yang yang tercetak dan difoto gitu ya. Fotonya juga foto asli bukan foto print gitu, dan itu alhamdulillah sudah selesai ditandatangani oleh Bapak pimpinan. Dan nanti minta bantuan ke Bu An dan timnya ya. Dan itu sebagai pengunci kegiatan UTBK kita Bu Janeti ya. Diinformasikan tanggal 11-12, nah ini untuk kualitas ini 11-12 try out ya, Jumat Sabtu lah. Jumat Sabtu sebelum kecuali ada perubahan ya, paling 1 minggu.
rencana awal itu 11-12 itu tryout kelas 12 UTBK. Dan tanggal 15-nya anak-anak yang khusus UTBK ada pemantapan di sini. Momen itu diberikan surat keterangan itu yang akan mereka bawa ke tempat tes begitu ya. Pak Bu, sekarang boleh nggak pertimbangkan Bapak Ibu anak-anak itu susah sekali menjaga kartu aja hilang, ganti seragam hilang, apa gini-gini gitu ya. Yang tahun kemarin itu ada anak saya sampai bikin 2 kali surat keterangan itu di film-film kehujanan. Pak mau ini lagi kemana? Hilang? Enggak hilang Pak, ini tinggal itu film-film. Begitu ya, jadi mending mepet aja ya. Jadi beberapa regulasi juga pada Ibu sekarang itu agak mepet begitu ya. UTBK tanggal 23 seperti itu ya. Nah, bagi yang surat keterangan sekolah yang lain-lain itu bisa langsung dilayani oleh Pak Hendy nanti yang diarahkan ke Pak Hendy begitu ya. Berkaitan dengan nilai-nilai baru saya terlibat karena Pak Hendy ke saya gitu. Jadi jangan dibalik nih ya, bahwa tukang suratnya Pak Gali, nah itu kok jadi semua surat ke saya gitu kan ya. Padahal Pak Hendy udah selesai gitu, memang bagiannya dan minta ke saya juga, saya minta ke Pak Hendy gitu. Saya juga dari Pak Hendy karena kan Pak Hendy tukang surat gitu kan. Enggak, maksudnya banyak wali kelas kok ya ke Pak Gali gitu dan ke Pak Gali. Pak mohon maaf dan saya tadi ke wali kelas disuruh ke Pak Gali. Nah makanya momennya sekarang gitu ya. Kalau surat mau beasiswa, surat mau apa rekomendasi ke Pak sekolah itu ke Pak Hendy gitu ya. Nah berkaitan dengan Pak minta surat keterangan ranking untuk beasiswa, Pak Hendy kan butuh data baru ke saya. Pak Hendy itu Pak Gali minta rankingnya, saya kirim data ke Pak Hendy. Pak Hendy tetap yang memproses, mencap dan lain sebagainya gitu ya. Itu mah nggak apa-apa karena ada nilai pasti Pak Gali, Pak Hendy nggak punya nilai, itu mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau surat apa? Itu surat apa yang kita teh? Lah, Pak ini surat kemana? Kok anak-anak tuh nggak ngerti gitu ya, persuratan gitu kan tas. Nah mungkin kan bisa diarahkan ke suratan silakan ke Pak Hendy gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai misalkan izin mau keluar Semanda karena mau nikah, izin nikah mintanya ke saya. yang bacanya istri kan, ini siapa yang minta tuh? Enggak, itu bercanda baru ya. Begitu kemudian juga pengolahan nilai Bapak dan Ibu ya, maka nanti kita open lagi barangkali mau mengecek ulang Bapak dan Ibu ya, bisa ada salah sebelum kami cetak rapot itu. Silakan nanti Pak Adi akan membuka server lagi, kita kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu mengecek ulang sebelum kami print begitu ya. Nah nilai itu nanti akan saya tampilkan nanti di rapat sebagai perhitungan nilai akhir ijazah begitu ya, sebagai nilai akhir ijazah seperti itu. Kemudian juga nilai PSAJ yang masih nyangkut yang belum atau kelupaan maka dikirim ke saya karena itu pun akan sama begitu ya. Jadi insya Allah mulai hari Senin itu kita akan cetak rapot ya. Mulai Senin kita akan cetak rapot. Nanti hari ini siang itu insya Allah dan besok mungkin itu akan dibuka lagi yang kemarin ada ketinggalan atau mengecek ulang minimal gitu ya, mengecek ulang nilai atau kurang tambahan atau apa gitu. Karena kemarin juga ketemu ada yang 3 digit gitu, adalah dikit-dikit. Makanya kemarin kan mau Pak Budi saran persiapan ketupat, nah ini namanya ada nyampe gitu ya, mangga gitu ya. Paling itu aja Bapak dan Ibu ya, tambahannya begitu. Untuk kelas 12 besok tidak ada ya? 30 ya, kelas 12 ya. Untuk kelas 12 tidak dihimbau untuk ke sekolah, kita saja kecuali ada yang berkepentingan, silakan pengurusan surat-surat dan lain sebagainya ya. Seperti itu, mangga. Demikian, hatur nuhun, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Gali yang telah memberikan informasinya kepada guru dan juga dari kita. Ya kita support kegiatan sekolah kita baik yang sifatnya kejuaraan, kurikulum semuanya. Ini semata-mata untuk kita semua pengacara. Dan mudah-mudahan Semanda ini kedepannya menjadi sekolah yang lebih hebat lagi, lebih berkah lagi, dan kita yang ada di sini tambah berkah, tambah sehat ya.
Dan untuk itu kita akan melaksanakan doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Awal. Mudah-mudahan kita ke depannya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu maka Pak Ustadz Awal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-Badu Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa kenikmatan yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia dan kesehatannya yang masih diberikan oleh Allah pada kita semua sampai detik hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan para pengikut umatnya hingga akhir kelak nanti. Baik ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melengkapi keberkahan kita di pagi hari ini dan di pertemuan kita hari ini, dan silaturahmi kita ini selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memandu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hadirkan hati kita tadahkan tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairal warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahwalana wa ahlana wa syai'an faitana. Allahumma ij'alna fika nafika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi bagin wa min dhi syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma bi nafsin aw ahadin min khalqika wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amalin wa rizqan halalan thayyiban mubarakan nabdiyan wa la tu'adzibuna alayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana
وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحليلنا وتدبرنا وتمم تقصيرنا به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا آمين. Dan tak lupa juga pada masih momen Idul Fitri ini kita juga doakan sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus guru-guru SMA Negeri 2 Kota Sukabumi yang telah mendahului dan telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau di dalam alam kuburnya, di dalam alam darjahnya selalu ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditempatkan di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan satu kali balikan Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatil shalihah ila hadratin Nabi Mustafa syafa'atir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi asatidana wa asatidana sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu dzunubahum wa adkhilnal jannata ma'wahum wa satara 'uyubahum wa nawwir quburahum wa adkhilnal jannata ma'wahum wa la tadhimna bi wujuhana ya ilahal alamin. Syai'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala aktivitas kita yang akan datang nanti ada dalam lindungan Allah, dan terutama kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, karena itu adalah modal utama kita dalam bekerja, tentunya dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Ustaz untuk pimpin doa bersamanya. Sedikit ya, ada informasi, ada absen hari ini, tapi yang di tanda tangannya cukup tanggal 8 aja ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewat, takutnya ada sidang. Jangan tanggal 7 nggak usah, ya besok nggak usah, hari ini saja ya. Dengan berakhirnya doa bersama yang telah dipimpin oleh Pak Ustaz Awaludin, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari kita tutup bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ubur-ubur ikan lele ada makan deh, insyaallah. Masuk Abu Bapak dan Ibu mohon izin, makannya sedang disiapkan. Bapak Ibu mangga bisa menunggu di ruang guru dulu, nanti diinfokan kalau sudah siap bisa kita santap bersama hidangan hari ini. Terima kasih. Absen di mana? Mohon izin absennya tanggal 8 dulu saja. Beda-beda, ada absen ASN, ada absen honorer ya Bapak dan Ibu. Itu nanti takut ada sidang kita siapkan. Kalau yang online-nya kan
dari Kimob nanti kan. Tapi kalau yang manualnya mohon izin berkenan untuk tanda tangan manual juga ya. Ya, oke. Sajam 35 menit.